Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Zain Maulidin Mustafa. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Jadi di sini saya akan menerjemahkan teks berikut. Jadi yang pertama itu langsung saja saya mulai ke terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum wa as'adullah sabahikum al-yaum. Sanakunu ma'a dirasah sabahiyah al-lughawiyah. Annakuma kilat lakum akra'a fi ta'liqat adadan minal as'ilah wa indama ajidu su'alan yahtaju ila tasjilil mustaqil fa usajjiluhu amsi wa radda su'alan yaqulu hibdan law tatakallam anil fawaid allati yuhassiluha al-insan minat ta'allumil lughatil arabiyyah. Su'alul jayyid wa su'alul yahtaju ila tu'am ila ta'ammulil an. Jadi terjemahannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan semoga pagi kalian menyenangkan. Pada pagi hari ini kita akan berbincang santai mengenai bahasa seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi saya sering membaca berbagai pertanyaan di kolom komentar. Ketika saya menemukan pertanyaan yang memerlukan penjelasan khusus, saya itu membuat rekaman sendiri untuk menjawabnya. Karena ada pertanyaan yang meminta saya menjelaskan manfaat yang diperoleh oleh seseorang dari mempelajari bahasa Arab. Pertanyaan ini sangat baik dan layak untuk direnungkan. Kemudian lanjut. Fil bidayati labudda an naqula inna ta'allama ayya lughatin in ta'allam ayyu lughatin ya'uddu mufidan li ta'arrufi saqafah sya'bun li numuwi dhihni li kathiri minal umuri allati taj'alul insan aksaru qadrah ala tawasil ma'al hayah wa aksaru qadrati alal tafa'ul wa aksaru qadrah alal istighali bil umuri al hamma wal ibtiad anil umuril as-salbiyah fata'allam ay lughatin mufid. Jadi sebagai pengantar perlu kita pahami bahwa mempelajari bahasa apapun itu memiliki banyak manfaat. Melalui bahasa, seseorang itu dapat mengenal budaya suatu bangsa, mengembangkan kemampuan berpikir, kemudian meningkatkan kemampuan berinteraksi, yaitu dengan kehidupan, menumbuhkan sikap optimis, serta lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang negatif seperti itu. Oleh karena itu, jadi mempelajari bahasa apapun itu merupakan sesuatu yang sangat bagus. Jadi tetap bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat apa yang kita pelajari dari suatu bahasa seperti itu. Kemudian al-lughatul arabiyyah kama huwa ma'ruf ma'anna lughatan takhriyah lughatun ariqah ta'uddu min aqdamil lughati fil alam allati ma tazalul musta'amilah mundu aksari min al
fi 500 aman. Fahadhihi al-lughat allati nasta'miluha aw nastahdimuha al-an al-lughatul arabiyyah. Mujarradan an naqula innaka tata'allamul lughata al-mali'ah bi tarihi fahadhihi faidatan. Lakin bahasa Arab itu sebagaimana yang kita ketahui merupakan bahasa yang memiliki sejarah yang panjang dan termasuk salah satu bahasa yang tertua di dunia seperti itu. Dan juga yang kita masih gunakan selama ini. Karena bahasa Arab yang kita gunakan sekarang adalah bahasa yang kaya warisan sejarah. Hanya dengan mempelajari bahasa yang memiliki sejarah panjang seperti ini, itu sudah sangat-sangat menjadi manfaat tersendiri. Seperti itu. Kemudian, la yujadu abadan an-nusus al-hadithiyah imma so'if, imma do'ifah, au mudo'ah, yakni allati waradat mansubah ilan nabi alaihi as-salah wassalam wa ammal Qur'an fahuwa yasifun nas al-qarni muqaranah ma'al lughatil arabiyyah laysa muqaranah ma'al lughatil ukhra. Tamam, na'uddu ila maudu'una. Tayyib. Ana urid an anata'allam lughatal arabiyyah li afhamil Qur'an. Hadhihi awal fa'idah. Hadhihi awalu fa'idah wa hiya fa'idatun 'azimah li'annaka qad taqra'a tafasir mutarjamah wa qad taqra'a ara'an nasi fin nasil Qur'ani aidan mutarjamah. Tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya bahasa Arab itu lebih unggul daripada bahasa-bahasa yang lain. Riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut umumnya lemah atau bahkan palsu. Adapun Al-Quran menjelaskan keistimewaan bahasa Al-Quran itu dibandingkan dengan bahasa Arab yang digunakan masyarakat Arab saat itu, bukan dibandingkannya dengan bahasa-bahasa lain. Kembali lagi kepada pokok pembahasan manfaat pertama. Mempelajari bahasa Arab itu adalah untuk memahami Al-Quran. Manfaat ini itu sangat-sangat besar karena seseorang itu mungkin hanya membaca tafsir atau pendapat para ulama dalam bentuk terjemahan. Namun, ketika ia menguasai bahasa Arab dan membaca Al-Quran secara langsung, ia itu dapat memahami maksud firman Allah sesuai bahasa aslinya. Demikian pula dengan hadis Nabi. Seseorang itu akan mampu memahami maknanya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada terjemahan yang terkadang itu dipengaruhi oleh pemahaman dan sudut pandang penerjemah. Akhiran, aqulu hal jaribtum ta'allam al-lughah, yakni hal jaribtum ta'allam ayy lughah. Laysat lughat al-arabiyyah wahiduha. Kaifa asbahat nafsatikum, yakni anta nafsitika kaifa tatahawwal indama tabda'u bi fahmil lughati minal lughatin ayyi lughatin kanat satas'uru birroha kadhalika satas'uru an dhihnika asbaha ka'anna hunaka al-hilayah tataharrak bisaklin sa'id. Sahih amla. Ana as'uru bihadha indama ata'allam ba'dal kalimat, yakni as'uru bihadhil al-gharibah wa tas'uru annaka
fil alam akhiran wa tas'uru annaka asbahat taral alam bi ainain. Kama qala Ahmad Amin ala ma adunnu indama wasfal ladzi yakinnu lughatan walladzi yatakinnu lughataini. Faqala alladzi yatakinnu lughata wahida yarul alam bi ainin wahida wa innal ladzi yatakinnu aksaru min lughati yarul alam bi ainain kadzalika. Hakadha adunnul al-ibarah aw rubama an qaddas minha syai'an. Al-muhim asbatta ad-dirasat anna hadhil hilalah lati ya'isaha al-insan hal hiya halatin haqiqah li anna addumu sibhuha bil adillah. Limadha yadhhabu asyabab ila nada li taqwiyati adillatihim kadzalika qalu inna hunaka sibha bainad dima wal adilat faddima yahtaju ila at-tadrib ad-daiman wa tadribihi fil lughati fi taqwiyati fi ib'adi marad az-zahriyah al-khurf. Hakadha sabbit al-dirasah al-kasirah ta'allam al-lughat yuqawwi ad-dhihni wa yaj'aluhu qadran ala ayyabqa wa lihada fal-lughatil arabiyyah laha kasirun minal mazaya as-sawtiyah at-tarkabiyyah al-ma'ani al-qadimah ma'asyirah hadisah tarikhiyah diniyah hadhihi kullaha tashhaddu dhihni wa tuqawwihi wa taj'aluhu dhihnan mati qada. Jadi maknanya itu terakhir saya ingin bertanya, apakah kalian itu pernah mencoba mempelajari sesuatu bahasa, bukan hanya bahasa Arab, tetapi bahasa apapun? Bagaimana perasaan kalian ketika memahami sebuah bahasa? Kalian akan merasakan nyaman dan bahagia. Kalian itu akan merasa seolah-olah sel dalam otak bergerak dengan penuh semangat. Saya sendiri itu merasakan hal itu ketika mempelajari beberapa kosakata baru. Ada kenikmatan tersendiri. Jadi yang sulit dijelaskan seperti itu. Karena kalian itu merasa seakan berada di ujung dunia yang berbeda seperti itu. Dan juga kalian itu melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, bahwasanya kurang lebih orang-orang yang menguasai satu bahasa itu melihat dunia dengan satu mata. Akan tetapi sedangkan orang-orang yang menguasai lebih dari satu bahasa itu melihat dunia dengan dua mata. Jadi intinya berbagai penelitian telah membuktikan bahwasanya perasaan tersebut memang nyata. Otak itu dapat diibaratkan seperti otot yang membutuhkan latihan secara terus-menerus seperti itu. Sebagaimana seorang pergi ke tempat olahraga, kemudian untuk menguatkan ototnya, demikian pula untuk otak itu memerlukan latihan. Dan salah satu bentuk latihannya adalah mempelajari bahasa seperti itu. Dan juga berbagai penelitian menunjukkan bahwasanya belajar bahasa itu dapat memperkuat kemampuan otak dan juga membantu ketajaman berpikir serta mengurangi penyakit Alzheimer dan demensia.
Belajar bahasa itu juga membuat pikiran tetap aktif. Kenapa? Karena bahasa Arab itu memiliki banyak keunggulan, baik dari segi bunyi, struktur bahasa, maupun kekayaan maknanya itu mencakup aspek klasik, modern, sejarah, dan agama. Semua itu dapat mengasah kemampuan berpikir, memperkuat daya intelektual, kemudian menjadikan seorang itu lebih cerdas serta lebih peka dalam memahami berbagai hal seperti itu. Mungkin sekian dari video ini. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga saya terjemahkan dari teks tersebut. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.